Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Di kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi lanjutan dari bab 4, yaitu pasar di dalam perekonomian. Kalau pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang permintaan, penawaran, elastisitas, dan keseimbangan harga. Maka materi selanjutnya di bab 4 ini adalah pasar di dalam perekonomian. Nanti kita akan membahas macam-macam pasar, lalu ada ciri-cirinya dan sebagainya. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Ya, jadi di sini Ibu akan membahas tentang materi yang terakhir di semester ini. Ya, jadi bab 4 ini adalah materi terakhir. Namanya adalah pasar dalam perekonomian. Ya, jadi di November ini materi terakhir di semester 1 adalah pasar dalam perekonomian. Ya, ini sudah bulan November, Desember kalian akan bagi raport. Jadi Ibu ingatkan kembali tugas-tugas yang belum selesaikan. Ulangan yang remedial, diremedial, segera diperbaiki. Karena kalian tahu kan SMA 2 ini tidak ada ulangan semester. Jadi nilai raport kalian adalah nilai tugas dan ulangan-ulangan kalian. Ya, jadi hubungi guru-gurunya yang belum tugasnya selesaikan ya. Di sini Ibu akan membahas lebih dalam materi terakhir yaitu pasar dalam perekonomian. Sebelumnya kalian sudah tahu betul kan pasti apa artinya pasar, sudah tidak asing lagi. Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli ya dengan penjual. Ada interaksi, ada kesepakatan bersama ya. Tempat bertemunya penjual dan pembeli itu namanya pasar. Oke, di sini kita akan bahas lebih dalam lagi apa-apa saja yang ada di dalam pasar. Ada jenisnya, ada manfaatnya, dan sebagainya ya. Kita simak sama-sama. Nah, di sini ada berbagai macam pasar ya. Pasar tuh nggak cuma satu doang. Jadi ada bermacam-macam atau berbagai jenis. Yang pertama ada pasar output. Pasar output ini berdasarkan strukturnya ya. Output itu berdasarkan struktur. Ada dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kalau yang tidak sempurna ini dia punya anak. Yang pertama ada pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Yaitu Ibu salah tulis, bukan monopsonoi, tapi monopsoni. Ya. Jadi persaingan tidak sempurna itu anaknya. Lalu yang kedua pasar input. Pasar input ini pasar faktor produksi. Nah, kan kalian sudah hafal di luar kepala kan faktor produksi itu apa saja. Nah, ada pasar-pasarnya juga. Pasar namanya pasar faktor produksi tenaga kerja, ada pasar faktor produksi SDA ya, bukan SDM, SDA. Lalu ada yang modal, yang kewirausahaan. Jadi pasar output ada 2, pasar input ada 4. Ya, diperhatikan. Oke, yang pertama kita kupas dulu pasar persaingan sempurna. Ya, artinya adalah pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli. Ya, jadi banyak penjualnya, banyak pembelinya, imbang. Contohnya apa? Kita lihat di sini contohnya. Yang pertama, pasar beras. Pasti kan kalian butuh banget kan beras. Kalau beras habis, pasti pergi ke pasar. Banyak juga kan yang jual beras. Ya. Yang kedua, ada pasar sayuran juga. Yang ketiga, ada pasar buah-buahan. Pasti terdapat banyak penjual dan pembeli. Banyak yang jual sayur, banyak yang jual buah. Kalian juga pasti banyak yang mau beli sayur kalau mau masak kan ibu kalian. Banyak yang mau beli buah dan beras. Seperti itu ya. Jadi arti persaingan sempurna berarti sempurna nih ya. Banyak penjualnya, banyak pembelinya, imbang ya. Nah, kalau misalkan pasar persaingan tidak sempurna, ini ada cacatnya dia ya, tidak sempurna. Ada pasar monopoli ya, yang pertama adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual, jadi dia nggak punya saingan. Contohnya misalnya itu PDAM, PLN. Coba kalian lihat di Indonesia, penjual atau perusahaan yang jual listrik atau air pasti hanya PDAM dan PLN kan? Ya kan? Nggak ada saingan yang lainnya kan? Telkom juga begitu. Kereta api juga begitu. Yang ada hanya PT Kereta Api Indonesia. Nggak ada PT Kereta Api yang lain. Beda dengan pesawat. Kalau pesawat kan banyak tuh. Ada Garuda, ada Sriwijaya, dan lain-lain. Tapi kalau perusahaan-perusahaan ini, contohnya PLN, PDAM, Telkom, Kereta Api, dia nggak punya saingan. Hanya dia sendiri yang ada yang menjual produk-produknya ya.
Jadi itu contoh dari pasar monopoli. Pasar yang hanya dapat satu penjual saja, tidak ada saingannya ya. Oke, yang kedua ada namanya pasar oligopoli. Ini adalah bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh produsen. Beda sama monopoli, tadi kan cuma satu yang jual kan, tidak ada saingannya. Nah, kalau oligopoli ini dia bisa jual produk yang sama, tapi beda merek ya, sama-sama kuat. Kalian pernah tahu KFC dan McD kan? Kalian pernah tahu Indosat, Telkomsel, XL, mereka kan jual produk yang sama, tetapi dengan merek yang berbeda ya, sama-sama kuat. Contohnya seperti itu ya, pasar oligopoli. Berbeda tadi sama monopoli. Kalau monopoli satu, kalau oligopoli lebih dari 2 penjual ya. Tapi menjualnya produk yang sama. Tuh contohnya ya. Oke, kalau pasar monopolistik adalah keadaan pasar yang menggambarkan interaksi produsen yang menawarkan produk yang beragam ya. Jadi misalnya ini ada perusahaan Indofood ya kan, namanya PT Indofood. Nah, Indofood ini dia mengeluarkan mie instan yang namanya Indomie. Nah, Indomie ini kan ada berbagai macam ya jenisnya ya. Ada yang sotomi, ada yang ayam bawang, ada yang mie goreng. Nah, itu contohnya. Contoh lain lagi Unilever ya. Unilever dia mengeluarkan misalnya pasta gigi. Nah, pasta gigi kan berbagai macam juga produknya. Ada yang Pepsodent, ada yang Close Up dan lain-lain ya. Itu contohnya. Nah, ini ada pasar monopsoni ya. Adalah keadaan di mana pasarnya hanya punya satu pembeli ya. Biasanya ini pembelinya itu adalah pelaku usaha. Yang ada itu contohnya kayak peternakan sapi perah ya. Dia ini adanya di daerah terpencil ya, daerah-daerah terpencil. Kan kalau misalkan di daerah-daerah terpencil itu kan jarang ada yang berminat ya pembelinya. Jadi dia tuh adanya di daerah terpencil seperti peternakan sapi perah atau sapi potong. Pokoknya intinya pasar monopsoni itu adalah satu pembelinya dan terletaknya tuh di daerah-daerah terpencil gitu. Ya, contohnya tadi sapi perah, baru ada apalagi ya peternakan yang jarang dikunjungi oleh pembeli. Beda kan kalau pasar sayur, pasar buah itu kan sering dikunjungi. Nah, kalau misalnya peternakan gini kan hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja ya dikunjunginya seperti itu. Dan daerahnya di daerah terpencil ya, diingat-ingat. Oke, ini yang terakhir adalah pasar input ya atau pasar faktor produksi. Tadi ada 4 Ibu sebutkan. Yang pertama ada pasar faktor produksi tenaga kerja. Adalah suatu pasar yang mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia kerja. Balas jasanya adalah gaji. Namanya tenaga kerja pasti kan mempertemukan pencari kerja sama penyedia kerja, lowongan kerja gitu. Lalu yang kedua ada pasar faktor produksi SDA. Di sini SDA-nya adalah tanah. Adalah suatu keadaan di mana adanya interaksi penjual dan pembeli tanah ya. Jadi kalau faktor produksi SDA ini untuk penjual dan pembeli tanah. Kalau faktor produksi tenaga kerja tadi untuk tenaga kerja dan penyedia kerja ya. Yang ketiga ada faktor produksi modal. Suatu keadaan di mana terjadi penawaran dan permintaan modal dari investor ya. Jadi ini pasar ini tempatnya investor. Kalau pasar SDA tadi tempatnya penjual dan pembeli tanah, kalau pasar modal itu tempatnya investor yang berinvestasi atau yang menawarkan dan meminta modal. Yang terakhir adalah pasar faktor produksi kewirausahaan, adalah wadah, bukan wasdah ya, tapi wadah seseorang untuk dapat mengombinasikan faktor-faktor produksi. Itu kayak misalnya penyedia tempat magang gitu kan, itu namanya pasar. Nah, pasar ini kan nggak selalu tempat jual beli barang ya, tapi pasar tuh bisa sebagai wadah pengembang kewirausahaan juga ya. Namanya adalah pasar faktor produksi kewirausahaan. Jadi diingat-ingat kata kuncinya, kalau pasar faktor produksi tenaga kerja itu yang ada adalah pencari kerja dan penyedia kerja, balas jasanya gaji. Kalau pasar faktor produksi SDA itu yang ada adalah penjual dan pembeli tanah ya, karena SD-nya adalah tanah. Yang ketiga, pasar faktor produksi modal itu tempatnya para investor. Dia menawarkan dan meminta modal. Kalau pasar faktor produksi kewirausahaan, dia adalah wadahnya untuk mengembangkan
kewirausahaannya. Seperti itu ya, diingat-ingat kata kuncinya. Nah, itu tadi penjelasan tentang pasar di dalam perekonomian. Jadi banyak ya macam-macam pasar ya, ada pasar monopoli, ada oligopoli, monopsoni, dan lain-lain. Ibu harap materi ini bisa kalian pahami dan kalian pelajari. Kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan japri WA Ibu. Ya, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.